warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdawati Samsul dari kelas B semester 4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang manusia dan sejarah dengan metode Index Card March. Jadi teman-teman silakan menyaksikan metode yang akan saya bawakan. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita untuk berdoa dulu. Yang bersedia silakan. Oke, Yanti silakan. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk teman-teman dan Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yanti. Ya, Ibu. Oke, jadi hari ini sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya. Bagaimana keadaan hari ini? Hadir semua? Hadir semua, Ibu. Baik, tingkatkan ya anak-anak. Siap, Ibu. Sudah siap belajar dengan Ibu hari ini? Siap, Ibu. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang materinya tentang manusia dan sejarah. Jadi hari ini Ibu menggunakan metode Index Card March atau metode yang menggunakan kartu dan mencari pasangan. Jadi sebelum kita mulai, Ibu menjelaskan dulu kekurangan juga kelebihan dari metode yang Ibu gunakan pada hari ini. Yang pertama, kelebihannya itu yang pertama, menumbuhkan rasa gembira pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, penyampaian materi lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana yang aktif dan menyenangkan. Yang keempat, dapat meningkatkan hasil belajar Action. dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan taraf ketuntasan belajar. Yang kelima, penilaian siswa dapat dilakukan langsung antara guru dan siswa. Jadi Ibu langsung bisa saja langsung menilai kalian secara langsung ya. Jadi yang kedua, kekurangannya siswa ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan tugas dan presentasinya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama bagi guru untuk mempersiapkan materi. Yang ketiga, keterampilan yang memadai dan jiwa yang demokratis dalam diri guru harus dikuasai dalam pengelolaan kelas. Yang kelima, yang keempat, siswa dituntut agar dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Jadi di sini Ibu megang beberapa kartu. Kartu ini akan Ibu bagikan kepada kalian secara acak. Setelah kalian mendapatkan kartu ini, kalian mencari pasangan kalian sesuai dengan kartu yang kalian pegang. Sudah mengerti? Atau ada pertanyaan tentang ini? Mengerti, Bu. Oke. Bisa dimulai kok? Bisa, Ibu. Oke. Ingat kerjasamanya ya. Oke, silakan cari teman kalian, cari cocokan antara kartu yang kalian pegang. Dari pertanyaan atau jawaban yang kalian pegang, kalian cari pasangan kalian. Mendapatkan kartu masing-masing? Sudah, Ibu. Oke. Jadi bisa duduk berdekatan dulu tidak? Yang pertanyaan dengan jawaban yang sama bisa duduk berdekatan? Oke. Sekarang setelah kalian akan maju ke depan ya untuk menjelaskan pertanyaan atau jawaban yang kalian pegang itu. Yang nomor 1 mana? Oke, silakan maju ke depan dan menjelaskan materi yang kalian bawakan. Diri, Bu. Iya, berdiri. Action. Pertanyaannya. 1. Jelaskan pengertian sejarah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa masa lalu yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan atau pedoman kehidupan yang masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi sejarah ini sangat penting ya bagi kehidupan kita. Dengan sejarah kita bisa tahu bagaimana para pahlawan memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Dengan sejarah sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita mengerti. Karena sejarah juga sebagai acuan kita ke depannya untuk mengetahui sejarah-sejarah masa lalu yang sejarah masa. Oke, teman-teman silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu teman kalian. Yang kedua silakan maju. Oke, terus. Apa saja manfaat sejarah? Jawabannya, manfaat sejarah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui peristiwa dan kejadian masa lampau. Yang kedua, sebagai media pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Jadi
mengetahui peristiwa atau kejadian masa lampau. Jadi dengan sejarah kita akan tahu bagaimana kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu, masa yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi yang kedua, ibu bisa pinjam. Terus yang kedua adalah sebagai media pendidikan dan juga pembelajaran. Oke. Action. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Jadi satu di antara pentingnya sejarah adalah kamu bisa belajar dari kesalahan. Suatu peristiwa dianggap bersejarah apabila memiliki dampak bagi kehidupan selanjutnya. Di mana latar belakang terjadi peristiwa itu dikenakan kesalahan dalam membuat keputusan. Jadi dalam menentukan suatu keputusan kita harus memikirkan dengan baik dan benar karena berdampak bagi kehidupan orang banyak. Jadi mungkin Action. begitu ya adik-adik. Siap, Ibu. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan teman kalian. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama, kesimpulannya adalah manusia dan sejarah ini memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu sama lain. Jadi manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lain. Tanpa sejarah patut dipertanyakan eksistensi atau keberadaan dari sejarah itu sendiri. Tanpa manusia sejarah juga tidak akan ada. Dapat ditarik kesimpulan di sini bahwa manusia dan sejarah ini saling terkait karena manusia yang mengendalikan dan membuat sejarah itu sendiri. Dengan kata lain, manusia adalah aktor utama yang menentukan jalannya sejarah. Jadi sudah dimengerti semuanya? Sudah ya. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Mengerti, Bu. Pasti, Bu. Jadi mungkin pembelajaran kita cukup pada cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan minggu depan. Minggu depan Ibu minta kehadirannya penuh ya, tidak ada yang sakit, jadi semuanya harus hadir. Karena minggu depan kita akan ulangan. Jadi minggu depan Ibu akan bertanya kepada kalian tentang pemahaman yang kalian dapat dari materi yang kita pelajari hari ini. Sudah mengerti? Oke, jadi setelah kita bubar dari tempat ini, Ibu minta satu orang pimpin kita doa. Selain Yanti ya, yang lain. Ibu minta soal yang lain. Oke, Tika silakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Tika.